Dimohon untuk Bapak Ibu dapat bangkit berdiri. Yang bertahta di kerajaan surga, bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, Engkaulah yang disembah. Kami datang kepadamu, sujud di hadapan tahta-Mu. Kami puji Engkau, Raja Maha Kuasa, Engkaulah yang disembah. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi-Mu selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi-Mu selama-lamanya. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi-Mu selama-lamanya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada, yang ada, dan akan datang. Ya Tuhan dan Allah kami, Kau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Kau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Tuhan, kami ucap syukur saat kami memuji, kami bersatu hati Engkau hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, nyatakan hadirat-Mu bagi setiap kami, khususnya bagi dua insan yang Kau kasih, Nathanael Ayub Radityo dengan Anggi Gita Febriani. Tuhan, Kau telah pertemukan mereka berdua, dan Kau telah menaruh benih cinta di antara mereka. Sebelum mereka melangkah masuk dalam satu kehidupan rumah tangga yang baru, terlebih dahulu mereka datang kepadamu. Biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus diberkati. Kami serahkan pemberkatan nikah ini dari awal sampai pada akhirnya, di dalam pimpinan dalam anugerah-Mu Tuhan. Tuhan berkali mempelai berdua dengan kebenaran firman-Mu, dan biarlah firman-Mu menjadi berkat bagi mempelai berdua dan juga setiap kami yang hadir. Kami serahkan pemberkatan nikah ini sepenuhnya bagi kemuliaan dan kebesaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama kita naikkan satu pujian. Terima kasih Tuhan. Saja mempelai berdua berterima kasih pada Tuhan, juga keluarga dan kita semua yang hadir. Untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami
sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Tuhan, biarlah janji firman-Mu ini tergenapi dalam kehidupan mempelai berdua dan setiap kami yang hadir. Terima kasih Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada siang hari ini merupakan hari yang bahagia, khususnya bagi dua insan yang dikasih Tuhan, Nathanael Ayub Radityo dengan Anggi Gita Ferbiani. Ada berdua hari ini bahagia? Ya mestinya bahagia ya. Hari ini sudah dinantikan bersama-sama, keluarga, orang tua sudah dipersiapkan sedemikian rupa. Dan saya ajak mempelai berdua dan kita semua yang hadir ini mengucap syukur kepada Tuhan. Pada saat kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, itu menyenangkan hati Tuhan dan saya percaya surga terbuka saat kita bersyukur memuliakan nama Tuhan. Mempelai berdua, semasa kalian pacaran, sepanjang masa kalian pacaran, apakah Nathanael Ayub Radityo berdoa, Tuhan apakah Anggi Gita Febriani ini adalah tulang rusukku? Demikian juga Anggi kita, apakah engkau berdoa, Tuhan apakah Nathanael Ayub Radityo ini adalah pasangan hidupku? Kalau Anda berdua sudah sungguh-sungguh berdoa, kalau Anda berdua sudah sungguh-sungguh berdoa, Anda berdua harus yakin dan percaya. Tuhan mendengar doamu dan Tuhan menjawab doamu. Orang yang ada di sampingmu adalah jawaban doa. Tuhan memberikan pasangan yang paling terbaik, yang paling tepat. Sudah terbaik dan pasti paling tepat. Jadi tidak perlu pikir cari yang lain. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Dan saat ini juga mempelai berdua saya ajak jangan bingung mikiri yang lain, fokus kepada Tuhan. Sungguh-sungguh minta kepada Tuhan, Tuhan berkati pernikahan saya. Tuhan berkati pernikahan saya. Tuhan berkati pernikahan saya. Saat Anda berdua sungguh-sungguh minta kepada Tuhan, maka Tuhan menjawab doamu. Tuhan memberikan berkat. Demikian juga bagi kita semua. Kita dukung mempelai berdua, supaya berkat-berkat dalam pernikahan turun atas mempelai berdua. Sudah yang dikasih Tuhan, pernikahan adalah rencana Tuhan. Ketika Tuhan menciptakan manusia pertama, Allah sendiri berfirman, tidak baik kalau manusia itu sendiri. Berdua menjadi lebih baik. Mestinya mempelai berdua ke depan menjadi lebih baik, lebih berbahagia, lebih sehat, lebih semangat, lebih bertanggung jawab, lebih rajin. Mestinya seperti itu. Tapi ternyata tidak semua pernikahan berjalan dengan baik. Jadi kalau ada pernikahan yang tidak bahagia, bahkan sampai terjadi perceraian, saya pastikan salah satu atau dua-duanya tidak melakukan firman Tuhan. Kalau dua-duanya melakukan firman Tuhan, mereka berjalan sesuai firman Tuhan, sekalipun dalam membangun rumah tangga, Tuhan izinkan ada badai,
Ada masalah keuangan bisa terjadi, ada masalah kesehatan, bisa berbagai tantangan terjadi. Tapi kalau mereka tetap ada di dalam jalan Tuhan, maka Tuhan menyertai. Maka kehidupan rumah tangganya, badai seperti apapun besarnya, tidak akan membuat bahtera rumah tangganya karam. Tapi pasti sampai kepada tujuan, rencana Tuhan. Rancangan Tuhan, rencana Tuhan bukan celaka, tapi damai sejahtera, masa depan yang penuh harapan. Yang penting mempelai berdua, sungguh-sungguh hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Oleh sebab itu dari gereja, sebelum jemaat itu menikah, mereka dipersiapkan melalui bimbingan pranikah yang memang diwajibkan untuk setiap jemaat. Karena apa? Kita rindu supaya mempelai berdua dalam membangun rumah tangga, sungguh-sungguh mereka rumah tangga yang bahagia. Kita semua yang ada di tempat ini, Anda bahagia atau tidak bahagia, tidak terlepas dari kehidupan rumah tangga Anda. Kalau rumah tanggamu banyak konfliknya, bahkan mungkin Anda juga mungkin berpisah, gak bahagia. Kehidupan rumah tangga tidak bahagia sangat mempengaruhi seisi rumah. Suami istri hidupnya tidak bisa tenang, tidak bisa damai, termasuk anak-anak. Anak-anaknya juga tidak bertumbuh dengan baik di dalam rumah tangga orang tua yang tidak rukun. Dan juga membuat orang tua juga sedih ketika melihat rumah tangga anak-anaknya tidak berjalan dengan baik. Jadi mempelai berdua, Anda berdua ingin bahagia? Ketika engkau membangun rumah tangga dengan sungguh-sungguh sesuai firman Tuhan. Ketika engkau bahagia, kalau Tuhan mengaruniakan anak, kalau anak itu bertumbuh dalam keluarga, suami istri yang rukun, yang harmonis, maka jiwanya bertumbuh dengan baik. Lalu kedua orang tuamu juga ayem. Ya. Ada damai sejahtera. Ya. Anda berdua cinta sama orang tua? Anda benar mencintai orang tua? Anda ingin membalas cinta kasih orang tua? Kalau engkau sampai hari ini tidak lepas pengorbanan bapak ibumu. Engkau Tuhan orang tuamu berjuang membesarkan putra putrinya. Jadi kalau kau sampai hari ini tidak lepas daripada perjuangan orang tuamu. Orang tuamu tidak minta balasan apa-apa. Orang tuamu tidak akan berkata, ya, ayo Radityo, kowe ngerti ya. Kowe iki ngentekke beras wis pirang kintal. Ngentekke uyah pirang kilo ya. Saka dai sampai iki ya. Biaya berapa yang tidak pernah ngitung saudara. Berapa yang sudah dihabiskan. Ketika sakit, sing nunggu siapa? Ibunya yang terus dampingi, menghibur, menguatkan, ikut menderita saudara. Kalau engkau mengasihi orang tua, bangun rumah tanggamu dengan baik. Buat orang tuamu bangga dengan rumah tanggamu. Ya, Ayub Radityo, jadilah suami yang mengasihi istri. Mengasihi anak-anak, berjuang untuk keluarga, dan menghormati mertuamu. Sampai mertuamu bersyukur. Tuhan aku bersyukur, punya mantu yang baik, Ayub. Demikian juga Anggi kita. Jadilah istri yang baik, istri yang setia, istri yang berjuang untuk rumah tangganya, dan hormat dengan mertuamu. Sehingga mertuamu juga bangga punya menantu, dan bersyukur punya menantu engkau. Itulah tanda anak menghormati orang tua. Buat orang tuamu bangga. Sehingga keluarga dua pisan bisa saling menghargai. Pisanku sudah didik anaknya dengan baik. Oh pisanku sudah didik anaknya dengan baik. Perceraian merusak saudara sekalian. Maka Allah benci dengan perceraian. Perceraian bukanlah rencana Tuhan. Bukan kehendak Tuhan sejak semula. Tapi karena dosa manusia, maka terjadi rumah tangga juga kena dampaknya. Tidak sedikit rumah tangga itu terjadi perceraian. Nah, mari kita lihat saudara akibat perceraian apa. Dua orang yang tadi dipersatukan, Tuhan berkata, mereka bukan lagi dua tapi satu. Kepala dan tubuh. Jadi ketika hakim memutuskan sebuah pernikahan cerai sama dengan suami manusia itu seperti kepala dan tubuh dipisahkan, dipegal. Terpisah, dua-duanya terluka. Lalu dampaknya bukan hanya suami istri, tapi sampai anak-anak. Kalau anaknya masih kecil, mau ikut bapak atau ikut ibu, bukan sebuah pilihan. Pasti ada kekecewaan sudah, ada kepahitan yang timbul sejak kecil.
Penderita sejak kecil. Lalu 2 keluarga yang tadi besanan jadi apa? Bekas besan. Bekas mantu. Bekas mertua. Bekas bojo. Saudara yang dikasih Tuhan, ingat apa yang Tuhan berikan. Jangan kau buat jadi bekas. Apa yang Tuhan berikan, itu kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Apapun yang ada pada kita, semua datang daripada Tuhan. Bertanggung jawab kepada Tuhan, saudara. Jadi pernikahan juga anugerah Tuhan. Sebuah tanggung jawab bagi mempelai berdua, bagi setiap kita yang sudah menikah. 1 hari kita meninggal, kita menghadap pada Tuhan. Tuhan akan mempertanyakan segala yang Tuhan sudah berikan. Bagaimana dengan kamu? Akhir kalau seorang laki, bagaimana kamu jadi suami, jadi bapak bagaimana? Bertanggung jawabkah kau memelihara keluarga dengan baik apa tidak? Semua diperhadapkan dengan Tuhan, saudara. Jadi mempelai berdua, Tuhan itu ngasih petunjuk supaya bahagia. Rumah tangganya, hidupnya diberkati Tuhan. Kalau suami istri rukun, maka semua jadi indah, saudara. Ya. Tapi iblis itu suka merusak, saudara. Sudah menghancurkan. Lalu Tuhan rencananya apa? Pernikahan adalah 1 laki 1 wanita. Seperti kepala dan tubuh ini, saudara. 1 kepala 1 tubuh. Itu rencana Tuhan. Ketika seseorang, saudara sekalian, ingin punya pasangan lebih dari 1, itu sudah jadi tidak ada kebahagiaan. Pasti, saudara. Kalau seorang suami ingin punya istri lagi, saudara. Kalau sungguh-sungguh pasti istrinya, kalau mau jujur, ya tidak rela, saudara. Tidak rela mau dimadu gitu, saudara. Lalu saudara sekalian, mertua mana yang bangga kalau mantunya mau nikah lagi, saudara. Dia bisa, kalau orang tua yang baik, saudara, bisa merasakan anaknya, saudara, perasaan anaknya. Jadi semua yang bukan rencana Tuhan tidak mendatangkan damai sejahtera. Tuhan yang merancangkan. Kalau kita berjalan sesuai firman Tuhan, maka hidup kita dalam bahagia, penuh dengan sukacita. Oleh sebab itu dari gereja memberikan sebuah kenang-kenangan bagi mempelai berdua, supaya mempelai berdua dalam membangun rumah tangga sungguh-sungguh diberkati Tuhan. Dari gereja memberikan sebuah Alkitab. Alkitab yang dari gereja berikan bukan untuk disimpan, bukan ditaruh di lemari buku, tapi dibaca, direnungkan, dan dilakukan. Oleh sebab itu saya ajak mempelai berdua langsung buka Alkitab sebagai dasar kehidupan rumah tanggamu, yaitu di dalam Ulangan pasal 28. Ini sudah saya kasih batas. Ulangan pasal 28 ayat 1. Jikalau engkau sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan dengan setia engkau melakukan segala apa yang Tuhan perintahkan pada hari ini, maka Tuhan akan mengangkat engkau di atas segala bangsa. Dan segala berkat ini akan menjadi milikmu ketika engkau sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang. Keluar masukmu Tuhan akan menyertai. Dan Tuhan akan bukakan tingkap langitnya sehingga engkau tidak minta pinjaman, tapi memberi pinjaman. Jadi ini janji Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allah, artinya kalau kita mengerti kehendak Tuhan, bagaimana kita bisa mengerti Tuhan, bagaimana kita bisa mendengar firman suara Tuhan? Ya baca Alkitab. Alkitab adalah Allah sendiri. Di dalam Yohanes pasal 1, pada mulanya ada firman. Sebelum ada segala sesuatu, firman itu sudah ada. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu ada Allah. Dan tidak ada satupun yang terjadi tanpa firman. Jadi alam semesta yang kita bisa lihat, semua dijadikan oleh karena firman. Tanpa firman tidak ada sesuatu apapun. Jadi semua yang kita bisa lihat dunia dengan segala isinya, bintang dan semuanya yang ada di dalam dunia. Karena firman. Dan manusia yang diciptakan juga oleh firman. Dan ketika Tuhan menciptakan manusia, menurut gambar dan rupa Allah sendiri. Tapi manusia jatuh dalam dosa, gambar Allah menjadi rusak. Tidak ada satupun orang yang benar di mata Tuhan. Tidak ada, saudara. Semua sudah jatuh dalam dosa. Dan upah dosa semuanya mengalami kematian. Maka semuanya
termasuk nabi-nabi, murid-murid Tuhan Yesus, rasul-rasul. Sama, mereka adalah orang-orang berdosa dan mereka juga mati. Tapi kasih Tuhan yang begitu besar, firman-Nya menjadi sama dengan manusia. Sebab setiap orang yang percaya, bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, diselamatkan. Jadi, ya itu kasih Tuhan yang begitu besar. Semua manusia, ya mempelai berdua ya. Panggilan akrabmu siapa? Ayub. Ya, Ayub, jujur ya. Ini bapak ibumu. Ya. Pernah enggak kurang ajar sama bapak ibu? Jujur. Pernah berontak? Pernah. Bentak orang tua? Pernah. Yang ngajari kamu siapa? Siapa yang ngajari kamu kurang ajar? Yang ngajari kamu berontak? Yang ngajari bentak orang tua siapa? Gurumu siapa? Gak ada. Ya. Nama panggilan akrabnya? Anggi. Anggita. Anggi ya. Anggi. Ini bapak ibumu? Wali. Semua wali. Oh. Nah, punya bapak ibu kan? Pernah kurang ajar sama beliau? Nah, semua saudara. Nanti kamu punya anak, gak usah diajari kurang ajar. Nanti ya kurang ajar sendiri. Hukum yang ke-9, jangan berdusta. Siapa yang tidak pernah berdusta? Ya. Suami istri saja yang hidup bersama-sama. Satu rumah, satu kamar, satu tempat tidur, satu selimut. Ayo ada yang di sini jadi suami berkata, aku tidak pernah bohong sama istri. Lalu yang jadi istri berani berkata, saya tidak pernah bohong sama suami. Jadi orang tua, saya tidak pernah bohong sama anak. Oh paling kerap saudara ya. Anaknya minta, Bu minta uang. Ibu udah punya uang, kan pergi. Apa udah punya uang? Semua saudara sekalian. Tapi siapa yang ngajari kita bohong? Tidak ada. Maka firman Tuhan berkata, tabiat dosa itu sudah ada. Benih laki-laki sudah bawa tabiat dosa. Maka Daud bermazmur, aku dikandung dalam dosa. Jadi janin itu tuh bisa berbuat dosa, cuma kita enggak ngerti. Tapi Allah Maha tahu. Janin itu bisa berontak sama orang tuanya dalam kandungan. Bisa jejak-jejak berontak, sudah enggak puas bisa. Cuma kita enggak ngerti saat itu. Tapi tabiat dosa sudah ada. Maka manusia butuh juru selamat. Tidak ada satupun manusia bisa menyelamatkan dirinya dari api neraka. Tidak ada. Dengan usahanya, dengan perbuatannya, tidak bisa. Maka Allah sendiri. Ketika Allah menciptakan manusia, Allah itu maha tahu. Jadi Tuhan itu sudah tahu kalau manusia yang diciptakan nanti jatuh dalam dosa. Tapi Allah sudah punya rencana. Aku yang menebusnya. Sehingga dunia akan mengerti. Allah maha kasih dan maha penyayang. Dibuktikan ketika manusia jatuh dalam dosa dan upah dosa mati dan masuk neraka. Aku tebus, selamatkan. Ya, jadi Anda berdua harus bersyukur kalau saudara Anda berdua percaya pada Tuhan. Lalu apa yang Tuhan kehendaki kalau Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita? Dibuka di pita yang hitam, pita biru atau hitam. Ya di situ dari bawah. Ya. Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37. Saudara, apa yang Tuhan kehendaki? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi dan segenap kekuatan. Itulah hukum yang pertama dan yang pertama. Hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi seluruh hukum-hukum, seluruh peraturan-peraturan yang ada di dalam Alkitab, bahkan ada di dalam dunia ini saudara, seluruh hukum-hukum saudara sekalian. Kalau diringkas, hanya dua hukum ini saja. Yang pertama dan yang utama, yang nomor satu, yang terpenting, yang terutama, hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana kualitas ibadah kita dengan Tuhan, bagaimana sikap hati kita dengan Tuhan. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Apa benar kita takut akan Tuhan? Tidak setiap orang yang
pergi ke rumah ibadah itu sungguh-sungguh beribadah cari Tuhan? Belum tentu saudara. Mereka rajin beribadah. Mereka pakai aksesoris agamawi. Pakai salib, tato salib, anting-anting salib. Tapi apa benar takut akan Tuhan? Selingkuh tetap jalan. Menipu tetap jalan, korupsi tetap jalan. Tapi beribadah. Sama dengan tidak takut akan Tuhan. Orang yang tidak takut akan Tuhan, sudah jelas neraka. Tidak usah alasan apa-apa, sudah. Tidak usah alasan pakai bla bla bla. Sudah. Hubungan kita dengan Tuhan. Orang lain tidak tahu apa yang kita lakukan. Ketika seseorang selingkuh mungkin dengan berbagai cara sampai keluarganya tidak tahu, pasangannya tidak ngerti. Tapi Tuhan tahu dah. Tuhan tahu. Nah kok nekat? Ya sama dengan dia tidak percaya sama Tuhan. Dan sama dengan dia tidak takut akan Tuhan. Sama dengan dia melawan perintah Tuhan. Ya kalau gitu ya neraka. Udah tidak usah disembayangin, tidak akan pindah. Tidak akan selamat. Nah, suatu saat saudara ya, saya pernah baca berita. Meninggal ada laki dan perempuan. Ternyata di tempat penginapan, ternyata bukan suami istri. Terus ada minuman-minuman apa yang supaya kuat, malah kebablasan, kekuatan malah modar kabeh. Lah itu dua-duanya langsung saudara. Ya sudah, nerakalah mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan. Nomor satu hubungan kita dengan Tuhan. Kalau Ayub kau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, takut akan Tuhan, kau pasti mengasihi istrimu. Dan kau akan mengasihi anak-anakmu. Dan kau akan jadi suami yang setia. Dan kalau kau kerja akan jadi orang yang jujur. Demikian juga Anggi. Kalau kau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kau pasti jadi istri yang mengasihi suami dan anak-anak. Kau jadi istri yang setia. Kau berjuang untuk kebahagiaan rumah tanggamu. Satu hubungan kita dengan Tuhan. Pasti akan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Begitu kita melakukan perintah Tuhan, kita bahagia. Pasti, bukan semoga saudara. Di dalam Kristus itu tidak ada semoga, tidak ada mudah-mudahan. Ya dan tidak. Tidak percaya ya sudah. Percaya ya anugerah. Orang percaya pada Kristus, ketika dia mati, dia langsung dapatkan anugerah keselamatan. Bukan semoga, bukan mudah-mudahan. Orang Kristen tidak mendoakan orang mati supaya masuk surga. Sudah. Tapi orang yang tidak percaya benar akan menghadapi penghakiman Tuhan. Akan diadili, akan dihakimi, enggak tahu. Nanti dia masuk surga atau neraka. Mudah-mudahan. Tapi saya katakan tidak ada jaminannya. Maka Tuhan memberikan sang suluh selamat. Dan kalau engkau hidup sesuai firman Tuhan, maka janji Tuhan tadi. Tuhan membukakan tingkap langitnya. Kau tidak minta pinjaman tapi memberi pinjaman. Nah sekarang saya mau tanya. Ya, Ayub sama Anggi, kamu besok pilih minta pinjaman atau memberi pinjaman? Memberi. Artinya kalau minta pinjaman masih miskin, masih melarat, masih pinjam sana pinjam sini. Tapi kalau bisa memberi pinjaman artinya bisa menolong orang lain. Maka Tuhan kalau engkau sungguh-sungguh, maka Tuhan sendiri berkata, aku yang membukakan tingkap langit, aku yang akan memberkati. Jalan sesuai firman Tuhan. Keluar masukmu Tuhan berkati. Nomor satu hubunganmu dengan Tuhan. Awali segala sesuatu cari Tuhan terlebih dahulu. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya ditambahkan. Bersama-sama suami istri bangun. Kalau bisa bangun bersama-sama itu jauh lebih baik. Kalau tidak bisa pun berusahalah masing-masing membangun misbah bagi Tuhan. Kalau ada waktu bersama untuk berdoa. Karena Tuhan berkata, dua orang yang sepakat sehati. Maka apa yang didoakan akan Tuhan jawab. Lalu yang kedua, hukum yang kedua, kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Hukum yang kedua, kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Siapa sama kita? Siapa sama kita, Ayub? Siapa? Hah? Ya, orang lain, semua orang. Semua orang, baik yang memusuhi kita, yang mengkhianati kita, yang menfitnah kita,
yang menipu kita, merugikan kita, yang jahat kepada kita, Tuhan tetap berkata, kasihlah sesamamu. Semua sama. Beda bangsa, beda suku, beda agama, kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Jadi orang Kristen tidak boleh punya dendam, tidak boleh punya kebencian. Ya benar, Allah itu kasih, benci itu iblis. Jadi kalau ada orang mengajarkan kebencian itu sama dengan mengajarkan pelajaran dari iblis. Tuhan berkata, kasihlah sesamamu. Tuhan yang menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah sendiri. Jadi seperti itu saudara. Sangat berbeda saudara. Kalau benih dari Tuhan, dari surga itu kasih. Kalau kasih itu yang ditanam, maka akan menghasilkan buah-buah kasih itu sendiri. Pasti orang itu hidup dalam damai, hidup dalam sukacita, hidupnya baik, saudara sekalian, tidak ingin jahati orang. Tapi kalau benih kebencian yang ditanam akan menghasilkan buah-buah kebencian. Nanti iri hati, terus kemudian suka bertengkar, cemburuan, yang negatif-negatif saudara. Sudah pasti itu buahnya. Sudah kalau nanam mangga pasti kita akan mendapatkan buah mangga. Kalau nanam pare pahit, ya saudara mau sulap bagaimana, wah nanti pasti jadi, ya tetap pare pahit saudara. Sama, apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Jadi kalau kita menaburkan hal-hal yang negatif, ya akan menuai negatif. Jadi dalam hidup ini, kalau suami istri nabur yang baik dalam hidupmu, suami menabur yang baik pada istri menabur yang baik, baiklah semuanya jadinya, buahnya baik. Orang tua menabur yang baik bagi anak-anak, anak tumbuh dalam kebaikan, menghasilkan buah yang baik, buah kasih saudara. Jadi itu penting, sangat penting. Kalau menaburkan sejak kecil, tanamkannya kebencian, perhatikan orangnya gampang jadi jahat. Gampang iri hati, jahat, suka rusak dan sebagainya. Dan bisa sadis, kejam. Itu saudara. Karena itu memang dari kuasa kegelapan. Anda ingin bahagia? Kasihlah samamu. Terutama pasangan hidupmu. Ya. Ayub, kamu cinta sama Anggi? Sama kita? Benar? Apa yang kau lakukan kalau sudah jadi suami? Minta mic. Ya. Kawin itu tidak asal kawin tak ya. Kawin itu mudah ya saudara sekalian ya. Tapi punya tanggung jawab. Ya, kalau kamu mencintai kita, apa yang kau lakukan untuk kita? Membahagiakan. Nah, membahagiakan ini bukti kamu membahagiakan gimana? Buktinya. Iya no. Allah membuktikan kasihnya. Allah maha kasih dan maha penyayang itu Allah buktikan. Manusia berdosa. Aku datang menebusnya. Tak bayar dosanya dengan darah dan nyawanya. Itu bukti kasih. Nah, rasakan bukti kasihmu pada Anggi apa jadi suami. Lu kok teko bojomu? Oh, ya kamu no jadi suami no ya, apa yang kamu lakukan? Tanggung jawab suami yang utama apa? Menuntun istri untuk takut akan Tuhan. Bertanggung jawab. Ya, bertanggung jawab. Bertanggung jawab dalam apa? Dalam hal menafkahi lahir dan batin. Apa? Dalam hal menafkahi, memberi nafkah. Iya. Nah, yang penting kan gitu. Wis toh, nek ora mbok nafkahi mesti jadi masalah. Wis gitu aja ya, pasti masalah ya. Sudah itu tanggung jawab seorang suami. Kalau tidak bekerja suami tidak menafkahi, ya sudah jadi masalah sudah. Nah, kan menafkahi. Ya. Kamu sudah kerja? Sudah, Pak. Berapa sih yang kau berikan pada Anggi? Semuanya. Ya, semua ya. Sekarang saya tanya Anggi, kamu senang tidak dikasih semua? Senang. Senang. Dikasih sebagian atau semua? Semua. Oh semua, ya. Ya, salah satu pemicu masalah rumah tangga adalah keuangan. Paling baik apa? Kan suami istri sudah jadi satu. Ya uangnya jadi satu, semuanya jadi satu. Kalau jadi satu, itu menolong suami istri tidak salah prasangka, akan tidak lagi kesalahan saudara ya, tidak akan menuduh satu dengan yang lainnya.
menghindarkan kesalahpahaman. Kalau jadi satu, boleh punya rekening masing-masing, tapi ngerti ya, rekeningnya berapa, ada berapa, terus dikelola bersama. Jadi kalau sampai tekor, reso nyalakan salah satu, dikerjakan bersama-sama. Ya. Jadi seperti itu, kamu yang boros, kamu yang bersama-sama, itu menolong. Dan Tuhan katakan, suami istri sudah jadi satu. Jadi satu, ya semuanya jadi satu. Keuangan ya jadi satu. Kalau punya rumah ya jadi satu, sertifikatnya nanti kalau beli rumah ya, kalian setelah menikah namanya suami istri, dimasukin semua. Itu saudara ya. Jadi satu. Jangan ada istilah apa? Uang lanang apa-apa. Wes orang neng, memangnya uang berjenis. Uang ya tetap uang dimiliki bersama-sama, ya dinikmati bersama-sama. Agi, kamu cinta sama suami? Cinta. Lalu apa yang kau lakukan untuk suami? Mengasihinya dalam keadaan apapun. Mengasihi dalam keadaan apapun. Terus bukti kasihmu apa? Ketika sedang sakit, mengurusnya dengan senang hati. Sedang sakit, ini kau sakit ya. Iya, yang jelas melayani ya. Iya. Kalau kau melayani suami, kira-kira suamimu bahagia apa enggak? Bahagia. Nah, kamu harus jadi suami istri gitu. Kamu dapat aku, kamu bahagia. Jadi saudara, kalau saudara jadi istri, ketika engkau memiliki hati, aku istrimu, kamu bahagia. Pasti engkau akan berjuang untuk kebahagiaan pasanganmu. Jadi suami demikian juga. Istriku bahagia. Kau akan berpikir bagaimana buat istrimu bahagia. Kau tidak akan membuat istrimu menderita. Kau tidak ingin membuat istrimu sedih. Demikian juga seorang istri. Kalau kau mengasihi suami, kau tidak akan memandang rendah suamimu. Kau akan bangga dengan suami, menghargai suami. Itu yang membuat rumah tanggamu bahagia, saudara. Maka prinsip itu harus kau bangun. Ketika kau membangun kasih Tuhan, pasti hidup rumah tanggamu diberkati dan bahagia. Yang berdua ingin bahagia? Lalu buka dulu pita yang merah. Tuhan yang menciptakan, Tuhan juga yang memberikan petunjuk. Kalau kita berjalan sesuai dengan petunjuk Tuhan, itu pasti bahagia. Bukan semoga, bukan mudah-mudahan, pasti rumah tangganya rukun dan bahagia. Lalu anak-anak juga bertumbuh dengan baik. Lalu kedua orang tuanya ikut bahagia, senang lihat rumah tangga anak-anaknya rukun. Di Efesus pasal 5 ayat yang ke-22 sampai 24. Itu untuk istri. Intinya, hai istri tunduk kepada suami. Tuhan perintahkan, istri tunduk pada suami. Nah, sekarang zamannya emansipasi wanita ya. Kadang-kadang istri lebih sukses dari suami. Penghasilannya lebih besar dari suami. Jabatannya lebih tinggi dari suami. Apalagi ini saudara sekalian, waktu pilkada ada yang jadi caleg, ada yang jadi bupati, ada yang jadi wali kota, ya, jadi mempunyai jabatan tinggi, lebih tinggi dari suaminya. Tapi istri tetap tunduk pada suami. Jadi kalau dia jadi presiden, dia adalah nomor 1 di negara itu, termasuk suaminya di bawah dia. Tapi kalau dia pulang, dia menyadari, aku istri, suamiku tetap kepala rumah tangga. Selama istri menghargai suaminya, dia bangga dengan suaminya, dia bahagia. Tapi begitu dia sudah tidak bangga, ya sudah. Dia akan kehilangan kebahagiaan. Lalu prinsip yang kedua, hai suami kasihlah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Kalau suami mengasihi istri sama dengan mengasihi tubuhnya sendiri. Suami memang jadi kepala, jadi pemimpin. Tapi Tuhan perintahkan suami yang memimpin dengan kasih, bukan dengan otoriter. Bukan dengan keras, bukan dengan ya KDRT atau apa, dengan kekerasan. Bukan itu saudara. Bukan dengan otoriter, tapi kasih. Karena firman Tuhan berkata kalau suami mengasihi istri sama dengan mengasihi tubuhnya sendiri. Jadi kalau ada suami yang mukul istri sama dengan mukul apa? Ayub? Tubuhnya sendiri. Mukul diri sendiri. Orang yang mukul diri sendiri orang apa? Bodoh. Orang bodoh. Masa orang bodoh? Orang gila. Ngomong dulu ya, orang gila ya. Ya itu ya.
Jadi kalau suami mukul istri sama dengan orang yang tidak waras, ya. Memang firman Tuhan berkata demikian. Jadi kalau suami mukul istri sama dengan mukul dirinya sendiri. Orang yang mukul diri sendiri jelas tidak waras, saudara, ya. Kalau istri maki-maki menghina suaminya sendiri juga sama. Itu sama dengan orang yang tidak waras. Coba saudara kalau lihat perempuan tidak waras nih dadan itu ya. Wah, putih-putih atau bedak plok abang. Saudara, kacau saudara, ya. Ya itu orang yang namanya stres seperti itu. Suami istri harus saling mengasihi. Pasti membuat bahagia. Anak hormat orang tua. Kalau engkau sampai hari ini tidak lepas perjuangan orang tuamu. Berterima kasih sama orang tua. Hormat pada orang tua supaya kau panjang umur dan bahagia. Ketika Tuhan memberikan anak, tanggung jawabmu untuk membesarkan anak. Nah, buat anakmu menjadi anak ilahi. Hanya jadi anak ilahi kalau dibesarkan dalam keluarga yang ilahi. Kalau suami istri sendiri tidak hidup sesuai firman Tuhan, bagaimana anak-anak mau bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan? Maka rumah tangganya harus rumah tangga di dalam Tuhan, dalam firman Tuhan. Maka anak-anaknya juga akan menjadi anak-anak ilahi. Anak-anak yang takut akan Tuhan, hidupnya akan lenceng lurus. Karena dia tahu ada Tuhan yang maha tahu dan Tuhan yang maha kasih. Jadi memiliki hati yang takut akan Tuhan. Kalau kau lakukan 4 hal ini, pasti rumah tanggamu diberkati dan bahagia. Saya undang mempelai berdua bangkit berdiri. Alkitab dan bunga bisa ditaruh dulu. Sebelum Anda dipersatukan terlebih dahulu Anda berdua akan saling menyatakan ikrar janjimu di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Ya, bisa ditaruh dulu, saling berhadapan. Saya ajak Anda berdoa, terlebih dahulu berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, saat ini 2 insan yang kau kasih, Nathanael Ayub Radityo dengan Anggi Gita Febriani, mereka berdua saling berhadapan dalam hadirat-Mu. Mereka berdua akan saling menyatakan ikrar janji mereka. Biarlah Engkau menjadi saksi di antara mereka berdua, dan oleh pertolongan-Mu Roh Kudus mereka dapat mengenapi setiap ikrar janji mereka. Demikian juga mereka berdua akan tukar cincin. Tuhan berkati cincin pernikahan mereka. Kami serahkan Tuhan ikrar janji dan tukar cincin ini dalam kasih anugerah berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Kepada mempelai berdoa, saat engkau membaca ikrar janji dengan kesadaran Tuhan sendiri menjadi saksimu. Tuhan yang akan menjadi saksi mendengar apa yang kau saat ini ikrarkan di hadapan Tuhan, dan Roh Kudus akan menolong kau menggenapi setiap ikrar janji. Saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada mempelai pria Nathanael Ayub Radityo. Silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya, Nathanael Ayub Radityo, menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Anggi Gita Febriani yang berada di depan saya ini mulai saat ini menjadi istri saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia mengasihi seperti Kristus mengasihi jemaatnya, membimbing dan melindungi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita. Yaitu sebagai suami yang takut akan Tuhan sesuai dengan ketetapan Tuhan, demikianlah saya berjanji. Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengar ikrar janji dari mempelai pria. Saya beri kesempatan kepada mempelai putri Anggi Gita Febriani. Silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya Anggi Gita Febriani menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Nathanael Ayub Radityo yang berada di depan saya ini mulai saat ini menjadi suami saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia tunduk kepadamu seperti jemaat tunduk kepada Kristus, menolong dan mendampingi dengan kasih setia. Saya baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan,
dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita. Yaitu sebagai istri yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikianlah saya berjanji. Amin. Demikian mempelai berdua telah menyatakan ikrar janjimu di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Sudah dikasihi Tuhan, khususnya mempelai berdua, ikrar janji ini menyatakan bahwa Tuhan yang memulai, Anda berjanji di hadapan Tuhan, Tuhan yang memulai kehidupan rumah tanggamu, biarlah nanti Tuhan juga yang mengakhiri dengan salah satu dipanggil Tuhan. Bukan di tengah jalan dengan surat cerai. Tuhan yang mengawali, biarlah Tuhan yang mengakhiri. Itulah isi daripada janji Anda, ya. Mulai dari sekarang sampai nanti, ya. Dan demikian juga mempelai berdua mengungkapkan cinta kasih melalui penukaran cincin. Cincin ini dibuat dari emas, emas melambangkan kemurnian dan dibuat melingkar, tidak ada ujung pangkalnya. Biarlah ini merupakan ungkapan cinta kasih dari mempelai berdua, saling mencintai dengan cinta kasih yang murni, yang tulus dari sekarang sampai selama-lamanya dalam kasih Kristus. Saya beri kesempatan kepada Ayub, kenakan cincin tangan kasihmu, bahwa engkau akan mencintai dan mengasihi Anggi dengan cinta kasih Kristus dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikian juga saya beri kesempatan kepada Anggi, kenakan cincin tangan kasihmu, bahwa engkau akan mencintai Ayub dengan cinta kasih Kristus dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikian mempelai berdua telah saling menyatakan ikrar janji dan tukar cincin. Tibalah saatnya bagi mempelai berdua untuk sujud di hadapan Tuhan. Inilah saat yang terpenting bagi mempelai berdua. Dengan iman, dengan percaya, Tuhan sendiri menjadi Bapa yang memberkati Anda berdua. Dengan hati yang sungguh-sungguh percaya, Tuhan sendiri hadir. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri. Kepada mempelai berdua, serahkan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Seberapa besar kau membuka hati, seberapa besar kau menyerahkan hidupmu, sebesar itu juga segala berkat Tuhan akan turun atas hidupmu. Ku serahkan hidupnya pada Allah. Ku serahkan, ku serahkan hidupnya pada Allah. Ku serahkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tuhan, atas kehendak dan ketetapan-Mu, bagi dua insan yang Kau kasih, Nathanael Ayub Radityo dengan Anggi kita Febriani, mereka berdua saat ini sujud di hadapan-Mu. Biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, dalam kuasa dan otoritas-Mu, segala kuasa yang hendak menghalangi, merintangi berkat-berkat-Mu, kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kutuk dari nenek moyang leluhur dan orang tuanya, kami patahkan dalam nama Yesus. Kutuk kemiskinan, kutuk kegagalan, kutuk sakit penyakit, kutuk kemandulan, kutuk perceraian, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, ampunilah mereka berdua, sucikan dan kuduskan. Biarlah segala berkat ini turun atas mereka berdua. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diteguhkan, dikuduskan dan diberkati pernikahan Nathanael Ayub Radityo dengan Anggi kita Febriani di dalam nama Tuhan Yesus.
Tuhan berkati Ayub sebagai suami yang takut akan Kau, suami yang mengasihi istri dan anak-anaknya, suami yang bertanggung jawab atas rumah tangganya, suami yang setia. Tuhan berkati seluruh hidupnya, apapun yang dia kerjakan, Tuhan Kau membuatnya berhasil dan beruntung. Tuhan urapi dengan pengurapan imam, sehingga menjadi kepala rumah tangga yang berkenan di hadapan-Mu. Tuhan berkati Anggi kita, Febriani, jadikan dia istri yang takut akan Kau, istri yang mengasihi suami dan anak-anaknya, istri yang menjadi penolong pendamping yang setia. Tuhan berkati seluruh hidupnya, apapun yang dia kerjakan oleh pertolongan-Mu Tuhan, Kau membuatnya berhasil dan sukses. Melalui kehidupannya, anggur yang manis mengalir dalam rumah tangganya, membawa sukacita dan kebahagiaan. Tuhan berkatilah rumah tangga ini dengan segala berkat-berkat yang telah Tuhan janjikan. Melalui leluhur kami Bapa Abraham, Ishak, Yakub turut atas mereka. Diberkatilah rumah tanggamu dengan berkat-berkat rohani. Roh takut akan Tuhan, dengan dengaran firman Tuhan dan taat melakukan firman Tuhan. Diberkati dengan berkat-berkat jasmani, kesehatan, sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Diberkati dengan keturunan ilahi, anak-anak yang menyukakan orang tua, yang berguna bagi bangsa dan negara. Diberkati dengan berkat-berkat materi, kekayaan, kelimpahan dan kehormatan. Diberkatilah engkau dimanapun engkau berada. Keluar masukmu Tuhan menyertai dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan sekinah glory ada dalam rumah tanggamu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala berkat-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan mempelai berdua bangkit berdiri. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian mempelai berdua telah sah menjadi suami istri di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Kembali mempelai berdua saling berhadapan. Ya, silakan mempelai berdua saling berhadapan. Ya, Anda berdua sudah sah menjadi suami istri. Silakan saling berhadapan. Ayub, engkau sudah jadi suami yang sah, engkau berhak membuka cadar sebagai simbol keterbukaan. Sejak hari ini Anda berdua terbuka satu dengan yang lainnya. Keterbukaan menghindarkan kesalahpahaman, keterbukaan juga tidak memberi kesempatan pada iblis. Ya. Sudah mempelai berdua, kalian terbuka ya dalam segala sesuatunya, termasuk kalau smartphone-mu, HP-mu di password, pasanganmu juga tahu. Ya. Nah itu tidak memberi kesempatan pada iblis, tidak sampai terjadi kesalahpahaman. Ya, Anda berdua sudah jadi suami istri. Silakan Anda berdua saat ini nyatakan kepada kita semua yang hadir bahwa kalian berdua adalah suami istri. Ya, kita semua silakan Ayub nyatakan. Ya, kamu kan Anggi apa kita? Anggi. Ya. Ini saya ikuti saya. Istri saya Anggi. Anggi istri saya. Kalau tidak Anggi bukan istri saya. Iya, sekarang Anggi. Suami saya Ayub. Ayub suami saya. Kalau tidak Ayub bukan suami saya. Iya. Anda berdua sudah jadi suami istri yang sah. Silakan Anggi pegang pundak suamimu dengan tangan dua pundaknya. Dan Ayub pegang pinggang istrimu, tangan dua. Ayub, Anggi yang kau pegang pinggangnya adalah wanita yang akan menemani kau hidup bersama-sama. Demikian juga Anggi, pria yang kau pegang pinggangnya adalah Ayub adalah suamimu, pria yang akan menemani kau hidup bersama-sama. Sampai salah satu dipanggil Tuhan. Kalian berdua nanti hidup bersama-sama, satu rumah, satu kamar, satu tempat tidur, satu selimut. Harus seneng ya. Harus seneng dengan pasangannya. Ya, Bapak Ibu yang sudah nikah harus seneng dengan pasangannya. Begitu engkau tidak seneng, saat itu juga kamu tidak bahagia. Loh tenan no.
Jadi kalau tidur dengan orang yang tidak disukai, jejeri tidak sukai ya semerepet ya, wah, kecewa. Harus seneng. Harus seneng, semuanya seneng. Sak ngoroke, sak ambu kringete. Yes. Kalau seneng bahagia. Ya. Dari gereja akan memberikan akte. Tadi belum ciuman ya, silakan kembali lagi. Oh ya nanti sebentar. Anggi kembali pegang pundak suamimu dan pinggang. Nah sekarang silakan Ayub berikan ciuman yang manis istrimu yang sah ini ya. Ya, pipi kiri kanannya, pipi kiri kanannya. Ya, sekarang pipi kiri kanannya. Iya, ganti Anggi yang cium suami. Iya. 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 Bagaimana kalian senang? Oh, silakan ciuman lagi. Oke, kalian sudah bersama-sama, kalian akan memberikan persembahan sulung, silakan. Ya, silakan. Kalian berdua akan memberikan persembahan sulung. Ya, benih yang ditabur Tuhan pasti berkati. Ya. Kepada ayah ibunya, ya papa mamanya, ya jangan ngurus itu dulu, sini dulu, ya. Nanti aja, bisa ditaruh dulu persembahannya, ya. Saling berhadapan. Ini bapak ibunya Ayub ya, mana mic-nya di mana ya, mic-nya di mana mic-nya? Oh di sini, ya, ya. Bapak Ibu sudah nikah berapa tahun? 37 tahun. Sudah 37 tahun. Dikaruniai anak berapa? 3. Ini anak yang berapa? Nomor 2. Nomor 2. Yang nomor 1 sudah mentas? Sudah. Sudah ya. Jadi ini yang kedua ya. Ya. Pak sudah sekian lama hidup bersama, ucapkan terima kasih. Walaupun kemarin sudah. Sekarang lagi. Makasih sama istri. Saya mengucapkan terima kasih selama 37 tahun mendampingi saya dan membimbing anak-anak sampai dewasa. Iya. Kira itu Pak Mas. Iya. Silakan Bu. Terima kasih kalau sampai sekarang. Ya, suamiku, terima kasih kamu sudah menepati janjimu di hadapan Tuhan dan jemaat untuk setia dan membuktikan sampai saat ini saya dan kamu menua bersama dan membimbing anak-anak bersama. Dan Tuhan selalu melindungi kita dalam keadaan susah maupun senang, dalam keadaan sakit maupun dalam keadaan sehat. Semuanya sudah Engkau buktikan. Dan kita bersama-sama menjadi satu pasangan yang kompak untuk memberikan bimbingan kepada anak-anak menuju takut akan Tuhan. Dan sehingga mereka diberkati oleh Tuhan. Amin. Iya. Silakan Pak dipeluk istri dan dicium. Iya. Semua senang ya lihat rumah tangga yang bahagia. Silakan duduk. Silakan mempelai datang pada orang tua ucapkan terima kasih. Ayub di hadapan Bapak. Ya, Ayub di hadapan Bapak, Anggi di hadapan Ibu, ucapkan terima kasih. Beliau yang sudah membesarkan putra-putrinya. Orang tua membesarkan dengan kasih, orang tua tetap tidak sempurna, tetapi ucapkan terima kasih kalau sampai hari ini sebagaimana adanya. Silakan. Terima kasih Bapak telah mendidik dan membesarkan saya sampai saat ini. Dan mohon maaf bila sampai saat ini belum bisa membahagiain Bapak sama Ibu. Banyak sekali kesalahan dan semoga kedepannya Bapak Ibu masih mau membimbing saya untuk menjadi lebih baik lagi. Ya, silakan Bapak atau Ibu mau ngasih nasihat. Anggi,
Ya, Ayub sama Anggi, sekarang kamu sudah bukan menjadi dua tapi satu. Tuhan yang sudah memberkati kamu, jadilah keluarga yang Shekinah Glory, yang takut akan Tuhan dan saling mengasihi, saling memberi dan saling menghormati. Itulah satu kunci untuk kebahagiaan di dalam keluargamu. Jangan menuntut satu dengan yang lainnya. Kasih itu memberi. Kasih itu memberi. Jadi kalau ada pasanganmu, mungkin suamimu ada kekurangan, kamu harus bisa memaafkan dan memberikan bimbingan. Ataupun kamu, Ayub, Anggi ada kekurangan, ada kesalahan, kamu harus bisa memberi pengampunan dan memberikan bimbingan di dalam Tuhan. Dalam satu keluarga mungkin kamu tidak dapat menyelesaikan permasalahanmu, tetapi datanglah pada Tuhan. Dan hanya Dia yang dapat menyelesaikan dan memberikan jalan keluar bagi keluargamu. Amin. Jadilah keluarga yang Shekinah Glory dan takut akan Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Silakan mempelai sungkem sama orang tua. Doa restu orang tua sangat besar anugerahnya. Silakan Ayub memberikan ciuman pada Bapak. Bapak dicium. Silakan mempelai memberikan ciuman pada orang tua dan ganti posisi. Ayub pada ibu. Ya, silakan. Doa restu orang tua sangat besar anugerahnya bagi mempelai berdua. Silakan mempelai memberikan ciuman pada orang tua. Ya. Silakan mempelai datang pada orang tuanya Anggi. Dan silakan Anggi memberikan ucapan terima kasih pada orang tua. Silakan. Oh, berdiri aja ya, langsung berdiri. Silakan memberikan sebagai terima kasih. Ajarilah kami asa cinta-Mu, agar kami datang padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami asa Silakan mempelai duduk kembali. Agar kami dekat padamu. Kepada mempelai berdua, Nathanael Ayub Radityo dengan Anggi Gita Febriani, dengarkan firman Tuhan, sejak hari ini kamu bukan lagi dua tetapi satu. Dan apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan. Hormatilah pernikahan yang kudus di dalam takut akan Tuhan. Jagalah di dalam kesetiaan dan kekudusan, karena Anda berdua harus bertanggung jawab kepada Tuhan yang memberikan. Dan kepada orang tua dan wali orang tua, lepaskanlah otoritasmu atas mereka, berikanlah kesempatan bagi mereka untuk membangun rumah tangga mereka sendiri. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah menyelesaikan pemberkatan nikah pada siang hari ini. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan akhiri di dalam doa. Terima kasih Tuhan hadiratmu sepanjang ibadah pemberkatan nikah dari dua insan yang Kau kasih, Nathanael Ayub Radityo dengan Anggi Gita Febriani. Kembali kami serahkan mempelai berdua sepenuhnya dalam tangan kasih anugerah berkat-Mu. Berkati perjalanan kehidupan rumah tangga mereka hari demi hari yang mereka lalui, senantiasa ada dalam berkat dan anugerah-Mu Tuhan. Berkati juga orang tua yang sudah membesarkan dan juga wali orang tua. Biar mereka boleh melihat kebahagiaan dari putra-putrinya. Dan juga pada masa tua mereka Tuhan berkati kesehatannya, berkati dengan sukacita dan berkati segala apa yang dikerjakan menjadi berhasil.
Kami berdoa juga untuk setiap kami yang hadir, biarlah berkat yang sama turun atas kami. Kami berdoa untuk setiap acara yang masih dilanjutkan mempelai berdoa, biar semua berjalan penuh dengan sukacita. Kalau sebentar kami kembali ke tempat kami masing-masing, Tuhan menyertai. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa ucap syukur. Haleluya, amin. Saya undang mempelai berdoa maju ke